Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang keindividuannya. Kita juga yang bapak pengen indigo. Ini banyak. Itulah manusia tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampurasun. Patepang deui sareng abdi Mangin Abdi Mangnan di obrolan ngacapruk jelema anu lalieun. Alhamdulillah. Barakatak. Ayeuna Mangna Punten ye panginten ku kita bahasa Indonesia aja. oh iya iya. Bahasa Indonesia aja biar saya nggak capek edit-edit. Oh iya. Teks mang biarin. Iya. Nanti kita ada canda-candaan sedikit tapi canda-candanya nggak pakai Sunda. Campur Mangnanya. Ngecapruk saja. Saja. Tuh. Sekarang teh Mangnan kita mau ngebahas tentang anak indigo. Anak indigo. Jadi begini, di grup chatting, di grup WhatsApp ya, Iya, di grup WhatsApp tadi ya malam ini ada satu. ada yang nanyain tentang anak indigo. Kebetulan. Kenapa anak itu bisa indigo? Begitu. Oh ya Mangnan. Kebetulan yang nanyana anaknya. Ya, orang tuanya nanyain bahwa beliau Putranya. punya seorang anak yang indigo. Yang indigo, ya. Apa? Pengen tahu tentang anak indigo lah intinya ya. Ya. Sok. Anak indigo. Kalau nggak salah yang punya kelebihan itu Mangnan ya. Ya, kalau anak indigo ada kelebihan, ada yang jagain juga. Oh, pendamping. Tapi hati-hati kalau jadi begini nih. Kita mulai aja langsung ya Mang ya. Ya. Penjelasan tentang anak indigo, kenapa anak itu bisa indigo. Terus emang harus gitu indigo gitu. Betul kan? Ya. Terus yang disebut indigo itu sebenarnya begini. Gini ya, anak itu kenapa bisa indigo? Dia dari lahir udah ada yang mendampinginya ya bukan siapa-siapa, tetap masih dahulunya masih kerabat atau keluarga kita gitu. Karena kenapa sih kerabat atau keluarga masih bisa ada di dunia ini Ya. gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi begini, tiap manusia itu terdiri dari 4. Ya, betul. Dari 4 ya. Ya. Yang pertama apa coba manusia itu? Pertama ruh.
yang kedua sukma, yang ketiga apa, korin, yang keempat raga kita begitu. Terus kenapa kerabat atau keluarga kita yang udah enggak ada atau udah meninggal masih bisa di dunia ini ya, gitu kan Ya. masih kadang bisa mendampingi keturunannya gitu kan. Jadi begini, yang kalau meninggal ya, manusia itu meninggal, raganya yang meninggal, Ya, betul. yang meninggal raganya gitu kan. Terus yang meninggal raganya, yang suka apa, yang suka gentayangan, yang suka apa, kadang-kadang kan kalau yang meninggalnya belum 40 hari suka ada yang ngelihat gitu bahwa ada itu padahal sudah meninggal gitu kan. Nah itu korinnya itu ya. Nah ini sukma. Kalau sukma itu berupa energi ya. Sukma berupa energi itu sukma. Nah yang keempat itu apa, ruh. Nah ruh ini miliknya Gusti Allah, nggak bisa diapa-apain. Yang pulang itu ini ruh gitu kan. Sukma ini energi yang suka gentayangan atau mentapakkan diri itu korin. Misalkan saudara kita ada yang meninggal 2-3 hari ke belakang, nah terus kita lihat bahwa masih bisa lihat saudara kita tuh ada di sana misalnya. Nah itu korin. Oh iya, karena punya cerita dan dipantau caranya. Di depan ada cerita kalau satu harinya di sana di atas, itu emang betul atau gimana? Sebelum 40 hari emang belum pulang gitu, makanya ada 40 hari, ada 100 gitu kan. Nah itu kalau orang yang sudah meninggal. Jadi siapa yang mendampingi, misalkan kita ada yang mendampingi nih, atau anak indigo didampingi kerabat atau saudaranya yang udah meninggal atau leluhurnya gitu. Karena kan yang saya bilang tadi, sukma itu energi, yang mendampinginya itu ya sukma itu gitu. Kalau ruhnya ya pulang ke yang maha kuasa yang punya gitu. Nanti berkumpul kembali semuanya pas hari akhir, dibangkitkan kembali dari kubur, itu baru menyatu kembali gitu. Terus kenapa sih bisa mendampingi? Ya itu kan karena amalannya gitu kan. Karena amalannya mungkin dahulu beliau itu amalannya baik, makanya bisa mendampingi keturunannya supaya keturunannya tersebut berbuat baik juga, jangan salah jalan, karena punya trah tahu trah, garis, punya garis keturunan dari beliau yang mendampingi itu. Jadi nggak perlu ditakuti kalau indigo, sebenarnya ada manfaatnya juga kalau indigo. Terus ada ada yang harus diwaspadai juga. Kalau manfaatnya ya kita bisa manfaatkan kelebihannya itu untuk hal-hal baik,
bantu orang, bantu sesama gitu kan. Nah, ibaratnya kita mau bantu manfaat, mau bantu orang, misalkan nih orang ini pantas nggak untuk kita bantu misalkan. Nah, ini kan bisa lihat yang harus kita bantu tuh yang kayak gimana. Ini nanti anak indigo ini ngasih tahu yang benar-benar harus kita bantu tuh yang gimana gitu. Anak indigo ini bisa ngasih tahu kelebihannya. Nah, kalau yang harus kita waspadai, rawan. Anak indigo itu rawan. Rawan dalam arti rawan dideketin sama makhluk-makhluk negatif. Salah jalan celaka. Nah, itu yang harus waspada kalau anak indigo. Ya mungkin kalau seusia kecil, masih kecil ya, karena masih butuh bimbingan orang tua gitu. Terus rata-rata anak indigo usia masih kecil, atau ibaratnya kalau umumnya nih ini rata-rata ya, umumnya misalkan anak indigo ini usianya 4 tahun gitu kan, umumnya kan udah normal bicara gitu. Bicara ya sedikitnya udah bisa bicara lah gitu ya. Nah, kalau umumnya anak indigo itu jarang 4 tahun bicaranya lantang gitu. Kadang-kadang masih ada yang belum bisa bicara gitu. Kalau anak indigo biasanya gitu yang saya sering lihat. Nah, kenapa suka nggak umur usia segitu nggak lantang bicara atau masih gaguk gitu ya, kaku bicaranya gitu, nggak lumrah sama anak-anak yang kecil yang lain. Karena ibaratnya gini, anak indigo untuk waktu ke depan mereka tahu. Indigo, iya, misalkan 2 hari 3 hari atau beberapa tahun ke depan, makanya banyak ramalan-ramalan, prediksi-prediksi dari anak indigo gitu kan ya. Itu yang udah dewasa. Yang udah dewasa kan bisa nyaring mana yang harus dikatakan, mana yang enggak gitu kan. Kalau anak kecil kan belum tahu mana yang harus dikatakan, mana yang enggak. Kalau yang nggak boleh dikatakan dan terus dikatakan sama anak itu gimana kan. Misalkan nih orang tuanya atau tetangganya atau siapa, 3 hari lagi dia meninggal. Nah, kalau begitu gimana, kan nggak boleh dikasih tahu. Kalau usia rahasia, meninggal itu kan rahasia. Bahaya nanti tangannya. Cuman maaf, mangan dipotong sini untuk anak-anak sekitarnya yang indigo yang 4 tahun ke bawah. Kalau ya untuk saat ini cuman bisa melihat aja apa gimana ya. Jadi dia sebenarnya mau ngobatin juga bisa. Bisa kalau ibaratnya gini, anak indigo kan ada yang dampingin tuh ya. Kalau misalkan ngobatin ya, yang ngobatinnya yang ngadampingin, atau bukan anaknya, cuman dipinjam raganya gitu, dipinjam raganya, makanya dia bisa, bukan anaknya yang sakti gitu. Ini kan cuman wadah ini gitu, masuk ini cangkang sini cangkang suku. Maaf Pak, jangan marah ya, biar agak seru. Cangkang itu ibaratnya ya wadah gitu. Kenapa sih anak itu harus dijagain gitu, nggak ke yang lain gitu. Jadi gini, yang ngedampingin kita itu tahu dia bakal jadi apa itu nanti besarnya. Paham.
udah tahu yang ngejagain kita anak ini yang indigo bakal jadi apa nanti kalau udah besar. Makanya dijagain. Yang dijagainnya ya bukan dari orang atau yang dijagain dari energi-energi negatif, dari makhluk-makhluk yang negatif, supaya tidak mempengaruhi anak tersebut, biar tidak terpengaruh terus nanti udah dewasa salah jalan. Nah biar tidak begitu, itu maksudnya menjaga, gitu kan. Jangan ngerasa kita nih misalkan sebagai orang tua kita juga cukup, orang tua masih bisa jaga, kenapa harus dijaga. Emang orang tua ada yang semuanya, yang punya anak indigo bisa lihat juga yang goib, bisa merasakan juga yang goib, gitu kan ya. Yang tidak goib, yang nampak mah kelihatan bisa dijagain. Ya, tapi kan betul, kalau ya. yang nggak kelihatan nggak bisa dijagain. Itu maksudnya kenapa dijagain gitu. Nantinya anak tersebut ada manfaatnya untuk orang banyak kalau nanti anak tersebut udah dewasa. Tapi tidak jauh juga dari peranan orang tua gitu. Orang tua harus bawa anak ini kemana. Hati-hati, jangan sampai salah orang. Kalau misalkan nih anak ini mau dibawa supaya ininya begini, akhlaknya begini, misalkan masukin aja ke sini, misalkan biar akhlaknya jadi begini. Kalau salah masuk, misalkan salah nyimpan tuh anak, malah dicuci nanti, di laundry otaknya nanti kan bahaya. Kelebihannya malah dimanfaatin orang nanti. Itu hati-hati bagi orang tua yang punya anaknya indigo gitu, hati-hati, jangan lengah, karena itu titipan atau itu anugerah. Siapa bilang indigo penyakit gitu kan ya. Kalau penyakit mah ada obatnya. Gitu ya. Itu namanya penyakit, ada obatnya. Kalau penyakit tua, nah itu yang nggak ada obatnya. Lupa ini. Ya, penyakit tua nggak ada obatnya. Banyak lupanya. Udah ketahuan nih sama dokter, oh ini penyakitnya ini, nggak sembuh kan? Karena udah waktunya meninggal. Benar, itu penyakit tua nggak ada obatnya. Bener kan? Benar. Jadi kalau itu indigo penyakit pasti ada obatnya gitu. Terus mau dibersihin, mau dirupiah gimana, tetap nggak bisa gitu. Saya mau bicara lebih jauh juga terbatas sih kalau begini ya. Terbatas karena ada orang percaya, ada orang yang nggak percaya juga, ada yang nerima, ada yang nggak nerima juga. Namanya orang, namanya biasa itu mah. Kalau mau jelas ya silahkan, bisa via WhatsApp chatting ya barengan ya. Ya bisa, kayak yang request ini bisa diperjelas keterangannya, atau bisa datang langsung ke sini ke tempat saya, lokasi Bandung. Tinggal ini aja ya. Untuk titiknya cari aja titik-titik. Maaf ya, biar seru, nggak serius banget. Jadi intinya begini, anak indigo manfaat kedepannya sangat banyak, banyak manfaat untuk kehidupan. Intinya kalau seorang anak indigo manfaatkan kelebihannya untuk
apa lebih menyayangi atau cinta alam karena manfaat alam bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Kalau kita sayang alam, komunikasi alam, apalagi kalau anak indigo bisa melihat, bisa merasakan energi. Anak indigo tuh tahu bagaimana caranya komunikasi dengan alam gitu. Gitu ya. Ya, betul. Gitu. Karena jangan salah, tiap alam, tiap titik-titik tempat itu ada yang jaga, ada utusannya yang jaga gitu ya. Yang jaga untuk apa? Untuk kelancaran semuanya. Kita hidup di dunia ini bukan hanya umat manusia saja, ada juga yang lain gitu kan. Goib banyak, negatif positif banyak gitu kan, karena Allah sendiri maha goib. Jadi kita harus percaya juga sama halnya yang goib gitu. Kita komunikasi dengan alam sifatnya goib ya. Pahami, kalau mengerti ya mudah-mudahan dimengerti itu. Kalau kurang mengerti, maaf, mungkin saya nggak bisa jelasin kayak gimana detailnya gimana gitu, karena saya bicara hanya dengan apa yang saya rasakan aja gitu. Saya rasakan harus bicara begini ya saya ungkapkan gitu. Kalau saya penyampaiannya kurang jelas apa itu karena saya bodoh orangnya. Saya bodoh, saya kurang pendidikan mungkin, karena ya begitu saya, itulah saya gitu. Itulah adanya. Makanya ambil positifnya, terima hal yang sekiranya masuk ke akal pikiran rasional lah. Coba positif thinking, jangan negatif, Be positif ya. coba tahu ada manfaatnya video ini dibuat, mudah-mudahan banyak yang nerima ya Bang ya. Ya, amin. Khususnya buat anak bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak indigo yang atau yang indigonya sendiri. sendiri. Butuh penjelasan tentang keindigoan mungkin kan yang indigo itu juga kadang-kadang rasanya begini nih, kenapa sih yang lain nggak bisa lihat kok saya bisa lihat Ya, gitu kan. Kadang-kadang anak indigo itu ngiri ngelihat orang yang normal, dia tuh pengen normal. Ada juga yang begitu, ada juga yang normal pengen indigo. Dibalikan ya semangatnya. Itulah manusia tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri harusnya itu. Segitu aja Mang Nan penjelasannya. Saya aja ini menyukuri dikasih jenggot nih segini. Ini Nggak saya potong-potong. Karena Alhamdulillah. saya syukuri, kalau nggak disyukuri mas saya potong. Alhamdulillah buat wargi-wargi semua. Mudah-mudahan penjelasan dari kami Ada manfaatnya. Ada manfaatnya, bisa diterima. Kalau nggak bisa diterima, Ya terima. Maaf, Sekian terima kasih. Penjelasannya, mungkin di lain waktu ada kesempatan bisa diteruskan lagi. Untuk saat ini mungkin sekian dulu ya. Kalau yang kurang ngerti maaf aja. Saya hanya sebatas menyampaikan apa yang ditanyakan semampu saya gitu ya. Kita tetap
ada dalam obrolan ngacapruk jelema. Iya.